record aja. Oke. 1, 2, 3. Hai semuanya, welcome to podcast pertama kita. Ini segmen baru dari Baleton Flower Chef, yaitu kita bikin podcast khusus untuk membahas cerita di balik pelaminan. Nah, itu adalah judul podcast kita. Maksudnya ya kayak brand nama kita, cerita di balik pelaminan. Nah, di podcast ini kita tuh bakal ngomongin hal-hal yang mungkin kalian nggak tahu, dan ini cocok banget mungkin buat calon klien atau calon pengantin atau yang udah menikah, bahkan biar kalian tuh tahu sebenarnya apa aja sih cerita yang ada di balik sebuah pernikahan. Nah, hari ini aku mau jelasin dulu, nama aku Trisha, aku dari Baleton Flower Chef. Di Baleton Flower Chef sendiri kita membuat bouquet wedding dan juga kita melakukan dekorasi juga. Dan hari ini aku nggak cuma sendiri, aku juga ada teman-temanku di sini. Mungkin boleh diperkenalkan dulu kakak-kakak, namanya siapa dan kalian itu dari mana? Oke, aku Nadia dari Bare Odds. Di Bare Odds itu aku sebagai client relation dan juga project manager. Aku Andreas, aku lead videographer di Bare Odds. Oh wow, kita nggak ada fotografer di sini. Nggak ada. Oh kenapa? Bentar. Lagi sakit. Oh lagi sakit. Iya, Lagi ada jadi job, bisa lagi ada hadir ya? job. Oh lagi ada dong. job. Oh lagi ada job di mana? Ya nggak apa ya guys. Ini tuh kayak sebenarnya project lucu-lucuan kita, tapi sebenarnya ngelucu aja. Tapi boleh nggak sih dikasih tahu, kan Bare Odds itu terkenal sama fotografer sama videografer dong pastinya. Tapi kenapa alasannya kalian yang di sini? Pertanyaan yang bagus. Iya dong. Karena mungkin biar dapat sudut pandang yang berbeda kali ya, nggak cuma dari fotografer doang, tapi ada sisi di belakang layarnya yang back office-nya gitu, sama ada yang turun di lapangan juga tapi sebagai videografer. Oh, which is kamu videografernya. Nah, Aku dia adalah client relation. klien relation. Jadi basically kamu yang bakal kayak tektokan langsung sama kliennya. Betul. Oh, terus kalau kayak gitu ngomongin apa aja sih biasanya sama klien? Biasanya tuh lebih kayak dari dealing klien nanya-nanya, terus udah gitu kayak karena project manager juga, jadi kayak semua project-project ke depannya sama yang udah lewat aku yang handle. Oh, Jadi oke, basically oke. yang tahu jadwal mereka tuh aku gitu. Oh, semua nih. Semua Klien Sem- Bare Odds. semua klien dan semua lead fotografer dan videografer. Jadi kamu udah kayak mama semua orang. dong? Betul sekali. Wah, kayaknya kayak kamu kayak PA. Oh, PA. Jadi Karena aku masing- harus tahu jadwal mereka masing-masing kan. Karena kalau mau masukin jadwal job, aku harus tahu mereka bisa atau enggak gitu. Ngomong-ngomong, di Bare Odds itu ada berapa fotografer, videografer, editor dan sebagainya sih? Kalau kita punya 3 fotografer sama 3 lead videografer. Kalau editor ada berapa, Dre? Ada 2. Jadi masing-masing itu ada fotografer 1 dan videografer 1. Berarti 3-3-2. Ya. Ya. Terus betul. kamu ada PA dari ke-8 orang itu. Betul. Gila, kalau nggak ada kamu mereka kayaknya pusing kali ya. Ya betul, itulah gunanya aku. Wah, jadi kalau aku bisa berarti kamu tuh kayak ratunya lah ya Iya, di iya. Bare Odds. Oh. Boleh lah, boleh lah, boleh. Oh, the real boss-nya, the real boss-nya. Oke. Oh, kalau aku boleh tahu, boleh nggak ceritain ke teman-teman di sini kayak Bare Odds itu historinya gimana? Terus kayak fokusnya kemana, atau mungkin share lah ke teman-teman kalau style kalian tuh seperti apa? Karena kan aku tahu juga since teman-teman kita kan sama-sama vendor ya kan, sama-sama vendor. Aku dari dekorator, Bare Odds itu dari fotografi pastinya. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu ke teman-teman di sini kayak apa sih yang ngebedain Bare Odds dari teman-teman yang lain di bidang fotografi ya? Karena kan kita sama-sama vendor. Ayo apa Nar? Ya, jadi Bare Odds itu udah dari 2018. Basicnya itu kita bertiga dulu mulanya. Jadi ada aku, Oke. ada Leon, ada Mikael. Kita Oke. bertiga kayak pertama ketemuan, terus kayak kok yang kita nggak suka tuh sama ya. Jadi bukan yang disuka justru. Gak suka. Yang kita nggak suka tuh dalam berkarya ternyata sama. Oke. Nah, itu yang menjadi ciri khas pertama kita bentuk Bare Odds. Jadi yang kita hindari itu apa, tapi yang kita suka bisa jadi beda-beda. Jadi kayak aku sukanya apa, Leon sukanya apa, Mikael sukanya Nyapa? apa. Sukanya apa. Oh apa? Sukanya apa? Oke. Nah, Oke. itu mungkin jadi kayak memberi sedikit warna ya, karena ada perbedaan di Oke. setiap leadnya. Oke. Tapi kita punya satu visi yang sama, mungkin karena yang kita nggak suka itu sama ya. Kalau boleh tahu apa sih yang nggak disukain katanya nih? Sebenarnya lebih ke style. Jadi teknis lah ya. Kayak kita nggak suka nih cara bikin yang kayak gini, kayak gitu. Itu kayak gitulah. Kalau boleh tahu apa tuh? apa ya? Soalnya kan gue juga awam nih, maksudnya
ya walaupun kita sama-sama vendor, Ya. kita, benar kita kan kenal banyak fotografer juga, ketemu banyak vendor apapun ya, nggak cuma fotografer, Ya. tapi mungkin kayak anggaplah gue ini orang awam, kayak apa sih sebenarnya yang bear out nggak suka sampai akhirnya ya terjadi bear out di sini Ya. gitu. Yang paling apa ya? Paling intinya lah ya. Dan itu bisa menyatukan kita semua dari yang kita nggak suka itu adalah kita nggak suka terlalu di direct sebenarnya. Nggak suka terlalu di direct. Iya, jadi dalam mengambil foto atau video kita tuh pengennya kliennya tuh lepas. Jadi bukan yang kita post terus ya udah kita foto atau kita video Oke. gitu ya. Nah, kita nggak suka itu. Jadi itu yang Candid. ya Jadi kalian sangat menjunjung tinggi candid. seperti candid, tapi kita bilangnya direct tapi nggak terlalu direct gitu ya. Direct nggak terlalu direct. Hmm. Oke. Itu ya yang makes you guys Ya, special. itu. Tuh guys direct tapi nggak direct. Gimana coba boleh tolong Kayak dijelasin? ngobrol jadinya pas Oke. kita. Jadi kan sebenarnya proses foto tuh video itu kan klien tuh gimana rasanya nyaman di depan kamera gitu ya. Nah, kita pendekatannya tuh seperti mengobrol. Jadi Oke. mungkin klien pun kayak nggak tahu, oh ini ternyata ini lagi proses fotonya gitu. Seperti itu. Sebenarnya gue juga ngerti sih. Soalnya basically kayak misalkan kalau gue dekorator, gue kan ketemu klien tuh cuman before di acara ya, paling hari hala gue datang, tapi biasanya tuh juga gue udah kumpul banget kayak halo udah jadi ya gitu, kayak oh iya makasih. Tapi kayak gue ngebayangin orang-orang yang lu seharian kan ngeliatin bride sama groomsnya Nemenin. doing things. Atau bahkan kalau ya gue lihat biasanya sih fotografer tuh bisa malah lebih dekat gitu loh ke klien. Nah kalau kayak gitu apa sih rasanya jadi orang yang ya quote unquote mungkin garda satu ya di hari H? Itu apa rasanya sih? Selain organizer lah ya. Ya selain WO Ya. dong pastinya. Ya itulah kuncinya, kita kayak harus comforting. Gimana caranya kita nggak awkward gitu ya, kayak kita kan bareng terus, kadang kayak ada momen ya kita diem, dia juga diem. Itu gimana Ada. caranya ngebangun suasana yang enak tapi tetap profesional, kayak kita tetap kerja kan at the end, kayak walaupun ngobrol tapi nggak lupa juga ngambil foto dan videonya gitu. Ya. Oh gila, berarti nggak cuma butuh skill foto ya? Betul. Skill bersosialisasi lebih penting terkadang dibanding Lebih penting bener-bener. skill fotonya. Soalnya gue juga pernah, gue juga berapa kali jadi bridesmaid kan. So juga ya namanya juga bridesmaid juga bump into some photographers kan. Iya bener. Tapi gue bener-bener bisa ngerasain banget fotografer yang enak sama fotografer tuh yang awkward. Ya. Kayak gue juga benci banget, tapi gue suka banget sih tadi waktu lo bilang kayak direct yang gak di direct. Karena gue benci banget kayak waktu gue disuruh jadi bridesmaid, ayo benerin sepatunya. Terus kayak, apa sih, kayak gue bukan anak kecil, kayak this is fake gitu loh menurut gue ya. Tapi kayak gue bisa bener-bener ngebedain fotografer atau videografer yang enak, yang bener-bener lepas gitu, daripada maksudnya yang kayak mungkin ya yang lo bilang mungkin yang tadi sangat di direct gitu. Ya. Seperti gitulah. Kalau direct kan kita seperti menyuruh. Tapi ini aku maunya mengajak, kayak yuk. Jadi ya aku juga terlibat dalam proses kegiatan itu gitu kan soalnya. Oh wow. Dengan begitu mungkin ya rasanya lebih friendly ya, kayak sama gitu kan, dibanding kayak kamu sekarang ini ya, itu kan kayak terlalu intimidating kadang-kadang ya. Gitu sih. Oh wow, nice. Berarti dari 2018 nih. Dari 2018. Benar kan? Kalau aku udah hitung berarti 7 tahun tuh. 7 tahun mau 8 tahun depan ya? Ya betul. Berarti 8 tahun ya, 8 tahun membangun Bare Odds. Apa hal yang paling kamu suka dari pekerjaan Bare Odds ini nih? Apa ya? Aku mungkin banyak. Coba kalau Nadia pertama kali join, Oh kalau Nadia join Bare Odds tahun berapa? bisa dibilang Nadia ini salah satu yang join. Jadi dari kita bertiga, nah orang 4 ini Nadia. Oh Nadia ini, oh wow. Jadi kamu orang keempatnya, Iya. tapi memegang role paling penting. Betul. Luar biasa. Oke, gimana Nadia? Apa nih tadi, boleh diulang pertanyaannya? 8 tahun membangun Bare Odds. Kayak what's the special thing yang kayak lo nggak bisa ngelupain dari semua pekerjaan Bare Odds ini lo? Kayak apa yang paling lo Oke. suka dari pekerjaan yang lo lakuin di Bare Odds gitu? Oke, mungkin pertama kalau boleh jujur lebih kayak jam kerjanya fleksibel ya. Oke. Walaupun kayak harus standby anytime gitu. Maksudnya nggak ada hari libur yang bener-bener kayak nggak bisa pegang HP kerja gitu. Karena kan kayak klien bisa chat kapanpun Iya. gitu. Cuman yang bikin happy adalah fleksibel sama kayak ketemu klien-klien yang beda-beda, yang unik-unik, yang menarik-narik, seru-seru. Terus kayak bisa
bareng-bareng sama mereka preparation dari pre-wedding sampai wedding day. Jadi kayak biasanya tuh kalau udah pre-wed, wedding, terus udah selesai semuanya kayak happy banget gitu loh. Kayak wah projectnya selesai, kayak mereka akhirnya dari belum married sampai udah married gitu. Bahkan kayak mungkin masih bisa keep in touch lagi sampai mereka nanti maternity atau kayak punya anak, punya baby gitu. Happy sih. Oh berarti Bare Odds itu menawarkan quote and quote package-nya itu dari A sampai Z ya? Atau ada juga yang kayak wedding only atau kayak gimana? Basically sebenarnya pre-wedding dan wedding only, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kayak nextnya tuh ada buat family gitu. Oh benar ada family photoshoot, namanya maternity photoshoot. Oh Itu namanya Bare Odds Kain. Iya. Ada beda satu, lagi. Beda lagi. Jadi ada Bare Odds, ada Bare Odds kain. Kain, iya. Kain baik, kain jenis. Jenis. Luar biasa. Jadi ada apa lagi selain Bare Odds itu? Baru 2. Oh baru 2. Siapa tahu kan ya. Oh oke itu yang disenengin. Kalau yang paling ya namanya juga vendor. Gue juga vendor. Gue pasti punya kayak satu lah yang kayak mungkin gila banget. Tapi ada nggak satu momen yang menurut lo kayak waktu jadi fotografer? Ini kan yang kita mau ngomongin hal yang mungkin mereka nggak tahu nih. Ada nggak satu hal yang lo pernah lakukan tapi beneran kejadian ya? Jadi kayak mungkin kesalahan fatal yang pernah Bare Odds lakukan. Kesalahan ya. Kayak misalnya kalau gue dekorator kayak mungkin dekoran gue ambruk gitu loh. Ya kan kayak maksudnya cerita yang waktu itu di Bali kan ada kan ya yang kayak tenda jatuh sampai ada yang masuk rumah sakit dan bahkan ada yang lewat gitu loh. Nah kalau di fotografer tuh kayak apa sih? Ya ada benernya sih karena sebenarnya klien tuh gak perlu tahu masalahnya jadi iya kan dia harus tahu ya dong. kita harus nge-cover itu karena kalau dia tahu takutnya juga jadi makin kepikiran kan. Cukup kita aja nih yang kepikiran. Sebenarnya yang paling sering dan kemungkinan bisa terjadi adalah masalah pada gear. Maksudnya peralatan kita bawa itu ya. Itu kan namanya juga alat sama juga kalau kayak kalian kan ada alat-alat yang kalian pakai bisa aja rusak gitu kan. Itu kemungkinan paling bisa terjadi dan kita pasti pernah mengalaminya. Kayak misalnya kameranya rusak atau lensanya rusak. Iya itu kan. Kamera kalian kan pasti mahal-mahal rusak. Betul, tapi tetap ada umurnya gitu kan. Nah itu tuh ya partner aku sempat kejadian. Jadi lagi pret foto gitu ya, kan bunyinya pret. Cerak bunyinya terus aku dengerin, tuh kok bunyinya gitu kayak mesin tik rusak gitu kan. Kenapa tuh? Rusak nih. Nah, kalau kayak gitu kan kalau di Bare Odds tuh kalau turun selalu berdua. Jadi satu foto sama satu video. Kayak aku cover nih. Aku nge-shoot dulu, jadi partner aku tuh bisa kayak ngecek kameranya dulu. Terus kayak kita juga bawa backup kamera kan, jadi tetap bisa ganti dulu gitu. Jadi klien juga nggak kayak ngeliatin kita diem kalau kita udah rusak terus diem, dia juga kayak nanya kenapa tuh? Klien nggak tahu. Harusnya nggak tahu dong. Kalian juga nggak tahu sampai hari ini juga pasti nggak tahu. Sampai kalau ada yang nonton ya baru tahu nih berarti. Iya berarti mungkin kameranya ada yang rusak. Kalau aku sebagai videographer paling sering tuh drone. Kan aku ada drone kan. Drone nyangkut, drone jatuh. Itu kan paling umum ya. Terus kayak kalau udah jatuh ya, aku bilang ke fotografer gitu. Bentar ya, drone-nya jatuh. Jadi mesti nyari dulu gitu. Nah, drone jatuh? Ya itu paling umum sih ya. Kayak kalau gue bayangin lu kalau nge-shoot di Bali jatuh ke laut atau kalau laut sih udah nggak bisa diselamatin ya. Tapi biasa kalau ke pohon nyangkut gitu, itu kan mesti ngambil dulu. Gitu. Nah itu gimana caranya kerjasama tim antara foto dan video kalau ada asisten juga comforting klien. Jadi dia nggak perlu tahu lah masalahnya karena itu kan teknis gitu ya. Bener. Kecuali ada masalah yang berkaitan dengan dia juga harus tahu. Misalnya waktu itu sempat foto ada dekorasinya. Nah dekorasinya ini telat datangnya. Bukan baleton kan? Bukan baleton. Nah itu tuh kayak gimana caranya sesi tetap berjalan. Kita jelasin ke dia bahwa ini bisa kok tetap oke. Backup plan-nya ntar gimana gitu. Nah benar berarti lagi-lagi teknis. Komunikasi itu penting gitu ya. Kalau sekali turun tuh tim Bare Odds kalau satu wedding itu ada berapa orang sih? Apa enggak? Apa? Kan gue yang tahu. Ratu. Kalau wedding biasanya ada 2 fotografer sama 3 videografer. 3 videografer? Iya. 3? Wih. Kenapa 3? Karena kan ada same day edit nih biasanya. Bener, itu satu hal yang selalu gue kayak gila keren banget sih. Nah itu kalau di Bare Odds, roots-nya kita diedit sama lead-nya sendiri. Jadi misalnya project by aku edit. Nah itu kan harus ada yang mengisi kekosongan posisi aku. Benar. That's why ada 3. Jadi pas aku ngedit tetap ada 2 jadinya. Ya, gitu. Gila banyak juga ya. Betul. Kalau pre-wed tapi satu foto satu video doang. Oh iya. Kalau pre-wed mungkin lebih chill ya. Karena kan
Aku juga ngerti sih kalau di wedding itu kan kayak mungkin keburu-buru waktu lah, klien, iya, momen. iya, Karena momen kan sih. kamu harus ambil momennya. Nggak lucu dong kalau misalnya mereka lagi ciuman, kamu kayak lagi Ya. atau lagi ketahuan makan sate gitu kan, kayak aneh banget kan. Kayak waktu mereka ciuman itulah hal yang paling penting gitu kan, yang harus standby gitu. Gila tapi banyak banget ya 5 Kan loh. bukan cuma standby, kalau aku bilang kita harus ahead of its time. Jadi Oke. kayak kan namanya juga wedding, kita udah tahu ya, kita udah do itu berkali-kali. Jadi Iya. kayak kita bisa menerka lah, oh abis ini pasti ini. Oh, Nah oke. itu makanya biar bisa, yang kita kan sedikit candid gitu Iya, ya. iya, iya. Biar candidnya juga lebih apa ya, kayak terpikirkan. Oh Benar. angle-nya juga terpikirkan. Nah benar. kita juga, oh abis ini pasti ini nih. Kita ke posisi itu dan mengambil momennya. Gitu. Oh gila, berarti kalau sebagai fotografer kalau gue bisa sum up, lu harus tahu sebenarnya acaranya bakal ngapain aja dong. Yes, kan udah ada rundown juga ya. Oh, kalau misalkan nih ya gue mau wedding gue nggak ada rundown. Surprise, kita follow terus aja. Ada. Tapi wedding Kan ada kan sekarang kalau Iya. zaman-zaman intimate Iya, wedding, iya. misalnya nggak ada WO lah. pas COVID lumayan ada lah yang kayak gitu, kayak chill-chill aja ya. Oh. Nah itu basically kan kayak mingling terus, ya kita follow terus. Oh, oke. Berarti sebenarnya nggak masalah juga. Nggak Yang masalah penting, maksudnya ya kalian bisa cover semuanya. Ya. Oh wow. Gila, gue baru tahu sih fotografer segitunya ya. Karena jujur maksudnya kalau gue sendiri sebagai orang awam dan juga vendor yang lain itu, gue selalu berasa fotografer itu kan ada kerjaan yang di belakang yang kita tuh nggak pernah tahu. Karena kan yang lu lihat cuma mungkin hasil, terus banyak banget mungkin kalau klien-kliennya sama sih, gue jujur aja misalkan kalau di dekorator tuh banyak banget vendor yang paling nggak worth it itu adalah dekorasi. Lu buang-buang ratusan juta cuman buat semalam. Lu agree gak sih sama kayak gitu? Karena sama nih, gue juga suka denger nih kalau fotografer. Vendor yang paling gak worth it adalah fotografer. Ada gitu kayak foto. Karena abis wedding lu gak lihat lagi fotonya katanya. Nah, gimana menurut lu menanggapi hal-hal seperti itu? Kalau itu mungkin tergantung ini ya, preferensi klien gitu, kayak kebutuhan dia sebenarnya di apa. Apakah cuman mau ya udahlah wedding Wedding gitu aja. ya, tapi kan ada juga klien yang peduli sekali dengan momen Momennya sekali seumur hidup ini. Jadi kayak dia juga mengkurasi vendor dengan baik juga. Jadi itu it depends on the clients anyway ya. Ngerti. Tapi aku sendiri sih lebih suka jenis klien yang dia peduli dengan weddingnya, karena walaupun nggak sampai dia mikirin sampai detail banget, tapi at least dia tahu gitu kayak oh acara ini acara dia Ya. dan dia ada peduli, bukan kayak ya lu vendor lu kerja aja gitu. Nah itu Oh. ya kurang seru aja ya. Tapi kalau gue membaca dari apa yang lo ngomong itu, berarti secara nggak langsung Bare Odds itu udah meng-curated kliennya sendiri dong. Menarik. Atau kalau tiba-tiba lu datang nih ada klien mau bayar, Nggak gitu ya. sih ya maksudnya mau bayar tapi kayak pokoknya lu harus kerjain yang gue mau ya gitu loh. Padahal waktu lo misalkan masa baca atau tahu orangnya mungkin kayak aduh ini off banget bukan Ya, ya, stylenya ya, gue. ya. Kayak gitu lo terima nggak? Sex tape itu enggak sih ya. Kadang itu mungkin kalau klien langsung kontak ke kita, biasanya kan kayak aku ngajak ngobrol gitu ya. Jadi biasanya lebih kebaca lah tipe kliennya tuh kayak gimana, pengennya kayak gimana, sukanya kayak apa, nggak Oke. sukanya kayak apa. Tapi mungkin kadang yang kayak tadi kamu bilang lebih kayak kalau klien refer yang dikasih sama WO gitu, yang kita nggak Oh, tahu referan, sebenarnya, betul. nggak tahu. Itu kan kadang kayak kita bahkan baru ketemu mereka di hari H, belum Oke. tentu kayak sebelumnya kita ketemu dulu, meeting dulu tuh, kadang belum tentu. Jadi biasanya kayak gitu-gitu mungkin ada aja yang kita nggak Ya. tahu, tiba-tiba kayak ketemu hari H, ternyata kayak briefnya pokoknya cuma mau fotoin aja atau nggak terlalu friendly, itu mungkin pasti ada lah ya, kayak 1 atau 2 dari sekian banyak klien, pasti ada aja sih. Oh kalau kayak gitu gimana? Nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Tapi pokoknya tetap di shoot atau di capture dengan style kalian. Iya, dan maksudnya kerjanya tetap profesional ya, tetap kayak biasa, cuman mungkin ya timbal balik sama kliennya beda-beda ya, tiap klien kan ke vendor gimana, ke kita gimana gitu. Basically tetap profesional lah. Kita Ya. juga nggak bakal maksa. Ayo ngobrol dong sama gua gitu Iya, ya kan. Kan ada kan gue tau sih kayak misalnya kalau yang gue paling gue bukan kasihan sama fotografer tapi kadang-kadang tuh gue berasa gue tahu beban lu tuh berat banget gitu loh. Lu Iya. ketemu misalkan klien yang cowok yang kayak lu tau lah ya bisa bayangin lah. Cool. Yang kayak super cool, super awkward Yeah. gitu. Yang kayak misalnya mungkin oh ya apa kabar bro kayak oh baik. Terus Yeah. lu bingung banget itu mau ngomong apa gitu kan. Cool. Ya kalau kayak gitu gimana ya? Nah kalau gitu kan sebenarnya tugas utama kan tetap kita capturing the moment. Betul. Ngobrol itu kan ibaratnya bumbunya ya.
Kalau memang nggak bisa kita juga nggak maksa, karena kalau udah kelihatan nih orang nggak suka ngobrol, kita paksa malah jadi nggak nyaman. Iya. Jadinya nggak sesuai apa yang tadi aku bilang. Aku mau bikin dia nyaman, malah dia jadi kayak apa sih ini ganggu, malah mengganggu kan. Iya, gitu. iya, iya. Kalau kayak gitu ya biar dia menikmati waktunya dia aja lah di hari itu. Kita kan tetap bisa kayak candid dari sisi mana. Iya, gitu. iya. Oh. Kecuali kita perlu kayak taruh dia di posisi tertentu biar lightingnya bagus, itu juga ngomong aja gitu kan. Kayak bro di sini aja deh lebih bagus gitu kan. Cukupnya gitu. Oh, tapi pernah punya pengalaman kayak nggak enak gitu nggak sama klien? Wah, Mungkin lu udah baik banget nih, lu udah berusaha mencairkan suasana, terus ternyata mungkin dia kayak off banget iya gitu. iya iya. Ada aja Pernah sih, terutama biasa berhubungan sama cuaca. Karena ya itu, misalnya wedding outdoor hujan, gimana caranya? Ya kita bukan mau menghibur ya, kita juga mencoba menenangkan aja. Iya, iya, Kalau iya. emang nggak bisa ya udah mau gimana lagi Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya kayak gitu sih. Oh, jadi gila ya kalau jadi fotografer, berarti kayak yang fotografer iya, videografer iya, penghibur suasana Banyak iya, ya. pembawa suasana iya, jadi apa humoris itu? Kayak stand up comedian apa namanya? Apa ya? Profesinya adalah seorang komika, bukan komika. Komedian. Thank you kalau thank you ya. Ternyata ada, nggak sakit. Benar, jadi harus jadi itu semua ya. Oh, Betul. gila juga ya. Maksudnya benar-benar tanggung jawab, makanya aku bilang tanggung jawab itu banyak banget. Soalnya kalau balik lagi kalau gue dekorator tuh cuman kayak orang yang di belakang layar lah, Ya, gue ya, berasanya nggak langsung terjun sama klien gitu. Oke, pertanyaan next yang gue lumayan penasaran lagi. Out of kayak cerita-cerita yang kita coba ngomongin dari tadi, ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang sebagai mungkin fotografer atau client relation dari Beros itu sebenarnya pengen kayak klien tuh tahu gitu loh sebelum acara buat make it kayak kerjaan lo tuh jauh lebih kayak bakal lebih flawless gitu. Karena kan gue yakin sebagai seorang fotografer atau videografer atau client relation dari sebuah brand, pasti kan punya idealisnya sendiri kan. Kayak gue pengen fotonya seperti ini, gue pengen moodnya seperti ini gitu. Ada nggak kayak misalkan satu atau dua hal yang mungkin pesan lah gitu kasarnya ke klien kayak gue tuh pengen banget sebenarnya klien gue yang cantik dan ganteng gitu misalkan, atau misalkan yang kalau gendut gue nggak mau gitu misalkan ya, karena itu mengganggu estetika foto gue misalkan. Ya, ada. Ini kan bercanda Ada, ya, iya, bercanda. iya. Apa coba? Satu hal sih, mungkin beda-beda ya dari aku, Leon, Mikael itu yang tadi aku bilang, yang nggak sukanya sama, tapi yang kita pikirkan dan yang kita kejar beda-beda. Ya. Tapi satu hal, ini gue yakin sama sih harusnya. Pekerjaannya itu adalah dokumentasi. At least real moment. Ya. Nah itu aku mau kalian semua ini calon bride and groom jangan stres di hari H. Jadi kayak ekspresinya itu bagus. Ya. Jangan stres. Jangan stres, jangan terlalu mikirin banget. Karena kalian udah mempercayakan wedding day ini ke vendor-vendor yang kalian pilih. Oh, gitu kan. percaya Biarkanlah vendor. dekorasi bekerja sebaik-baiknya gitu kan. WO bekerja sebaik-baiknya. Kita juga yang foto dan video bekerja gitu. Oh, Kalian oke. enjoy aja hari-harinya. The moment, ya. gitu. Hujan, ya udahlah mau gimana lagi. Oke. Kan ada WO juga ada memikirkan plan B, plan C Benar, gitu ya. benar. Gitu. Oh, berarti sebenarnya judulnya adalah jangan jadi bridezilla gitu. Betul. Karena kalau makin lo stres, Iya, nanti- makin lo jadi bridezilla, makin hancur Betul, gitu. nanti masa di album foto mukanya gini semua. Gimana ya gitu. Oh, bener juga sih. Tapi kalau sampai kayak gitu pun, lu kan pasti udah lihat kan. Lu bakal kayak berusaha kan untuk kayak Kita sudah berusaha. jangan ini, jangan Ya, stres. kita sudah berusaha, tapi kan namanya juga klien sudah memutuskan dia maunya gimana, Oh iya, gak bisa kontrol juga Iya. emosi orang ya. gitu. Tapi ya tetap nggak semua fotonya akan seperti itu. Kita juga tetap mengusahakan, ya kalau stres mau gimana lagi gitu kan. Kita juga tetap bilang langsung aja, ya udahlah, shit happens gitu ya. Foto dulu. Berdua yang rapih, jadi at least kalian dapat nih foto rapinya. Habis itu ya udah kalau mau pusing-pusing deh gitu. Oh wow, oh iya. Ya kan mau gimana lagi? At least maksudnya ada poin-poin yang memang udah disiapkan, emang dia harus foto seperti Yes. itu. Gila itu Ya namanya juga shit happens ya, mau iya, gimana iya. lagi? Sangat relatable ya, kayak ada aja kadang-kadang ya Gak benar, ketebak. nggak ketebak Acara kan misalnya. soalnya. Oke. Kita harus pinter improvisasi. Improvisasi, ya sama sih kayak kita bener, Iya aduh kan? banyak banget ya, kita kalau vendor tuh sama ya, kayak ada aja gitu, kayak improvisasi lah, apalah kayak gitu emang harus ada gitu. Oke, ini pertanyaan yang lumayan menarik juga dari sisi gue juga sebagai vendor. Gue pengen tanya nih, fotografer kan banyak ya, bener gak ya? Ini jujur aja ngomong ya,
Dari yang harga 5 juta sampai yang harga 100 juta. Dekor juga lah ya. Sama. Tapi kalau menurut gua kalau dekor itu masih ada nilai yang Konkret. Iya, ada nilai yang bisa dinilai. Ya, kayak bunga 5 juta sama bunga 100 juta udah pasti beda. Bener, kayak gue berasa tuh kalau misalkan bunga itu kadang-kadang misalkan kalau gue pakai bunga lokal, itu kan udah otomatis lebih murah daripada misalkan maunya full peony gitu misalkan. Itu jadi nggak mungkin kayak misalkan gue jual full peony gue jual 5 juta, itu kan udah nggak mungkin. Nah sedangkan kalau menurut gue fotografer itu ya awam ya, fotografer itu kayak lu abstrak. Bener, lu bisa foto pakai Canon, Sony, Leica, apapun itu. Hasilnya juga orang awam nggak bisa bedain, ya kan? Jadi kan kadang-kadang mungkin hal-hal yang sering banget gue dengar itu adalah emang apa beda? Kan soalnya gue sering ditanya juga sebagai orang yang kerja di wedding industry juga nanya kayak sebenarnya apa sih yang ngebedain fotografer tuh yang kayak ada yang 5 juta per session, ada yang 50 juta per session, ada juga yang sampai 150 juta. Yang gue denger-denger yang candid videonya sampai ratusan juta kan? Ada. Iya, ada kan. Nah, gue penasaran sebenarnya apa sih yang ngebedain harga itu tuh yang kayak gue kadang-kadang, maksudnya gue juga paling gini karena gue kenal, karena gue tahu dan kemudian kalau gue kan mungkin dari awam ngomongnya ya itu balik lagi ke taste kalian lah, sukanya kayak apa. Tapi kan ini semua sama aja gitu. Candid juga, black and white juga gitu. Kayak sebenarnya boleh nggak sih kasih tau ke teman-teman semua kayak sebenarnya apa yang ngebedain fotografer yang bisa kasih harga mass price gitu sama yang lebih ya kalau kita bilang yang lebih eksklusif lah ya harganya buat beberapa segmen klien. Gua mau boleh. Mungkin kalau dari aku pribadi lebih ke service kali ya. Maksudnya kayak kita dengan mungkin kayak beda-beda ya dengan harga sekian, mungkin servis yang diberikan juga beda-beda. Ini di luar dari hasil fotonya, hasil foto dan video. Mungkin kayak dari pendekatan ke klien, mungkin kayak gimana kita membuat klien tuh trust sama kita, nyaman sama kita. Kan tiap orang beda-beda ya. Cuman kalau dari kita sendiri sih kita kalau bisa kayak sama klien tuh deket, terus kayak mereka juga nyaman sama kita. Jadi kayak sepanjang sesi dari pre-wed, wedding mereka juga nyaman dan jadinya hasilnya juga mungkin jauh lebih berkesan buat mereka karena kan mereka juga udah kenal kita gitu. Itu yang service yang menurut aku membedakan dari yang lain mungkin ya gitu. Dan kalau misalnya kayak setiap klien yang kontak ke kita gitu, biasanya aku kayak tawarin kalian mau lihat gak misalnya rencana wedding di mana? Aku biasanya kasih full set wedding gitu, jadi kayak mereka bisa lihat nih dalam satu hari wedding nanti hasil yang mereka dapat tuh seperti apa sih. Karena mungkin kayak tadi kamu bilang kalau kayak di Instagram mungkin mirip-mirip kan, kayak misalnya dari satu wedding cuman kelihatan fotonya 3-5 foto. Betul. Tapi kan kita harus lumayan terbuka gitu sama calon klien, kayak kalau dalam satu hari wedding sebenarnya kalian dapat tuh apa aja sih, bukan cuman kayak 5 foto yang kayak di Instagram loh, kayak dari pagi sampai benar-benar selesai resepsi kalian dapat apa. Begitupun video, kayak biasanya kita share juga ada yang versi pendek, versi panjang, jadi mereka bisa lihat kayak kalau wedding satu hari kita tuh bikinnya kayak gimana sih. Begitupun pre-wed, ya mirip-mirip lah ya. Lebih kayak gitu sih kalau dari aku dari sisi service kalau menurut aku. Kalau mungkin dari Andreas dari segi hasil kan? Iya hasil apa yang ngebedain gitu? Kalau hasil tetap sebenarnya abstrak ya, tapi itulah yang kita jual sebagai Berots, kayak ada ciri khasnya kan. Kayak aku mau orang datang ke kita ke Berots tuh udah tahu kayak oh Berots tuh ciri khas hasilnya seperti ini. Nah itu udah pasti akan terlihat di Instagram dong atau apa yang kita showcase gitu kan. Tapi apa yang membedakan harga balik lagi ke situ kan? Menurut aku adalah pengalamannya dan itu skill improvisasinya. Problem solvingnya bagaimana? Oh karena iya. Jadi kita pun juga harga nggak langsung tinggi misalnya gitu kan. Kita menghargai apa yang kita bisa kerjakan sekian. Lalu pengalaman bertambah, kayak kita kayaknya harus meningkatkan harga bukan karena pengen naik aja, tapi karena kalau dengan harga segini kan demand juga harus di follow gitu ya. Kalau demand kebanyakan gimana cara kita menakarnya gitu kan? Apakah menambah kru? Tapi kan itu nggak semudah itu juga ya. Oh naikin harga dulu deh, biar yang deal juga bisa kita atur gitu kan. Itu kayak filternya gitu kan. Tapi menurut aku kalau aku menghargai kerjaan aku itu lebih ke problem solving dan improvisasinya, karena ini dokumentasi. Banyak sekali masalah yang dihadapi kalau vendor tersebut gak mampu mengatasinya, kayak bisa kacau di hari itu gitu.
Couple session juga sih, misalnya kan kita trip ke luar negeri, shit happens, terus kayak jalan foto gini aja, jadinya kayak menurunkan standar kerja mereka gitu. Nah kalau kita ada SOP-nya kan, kayak standar kerjanya tuh harus meet. Kalau bisa lebih terus dong. Tapi at least kalian tuh safety. Kayak kalian memilih vendor tuh pasti gitu. Oh pasti seburuk-buruknya di hari itu tuh segini. Gitu. Berarti kalau gue boleh sum up lagi, berarti yang lo beli karena harga yang cenderung mungkin lebih mahal dan adalah kepastian security. dong ya, kayak misalnya naik taksi lah. Taksi? Ya, apalah brand sesuatu. Kenapa kalian memilih produk tersebut gitu? Kayak kalian memilih kepastian dong, kayak oh mahal. Kenapa? Apakah lebih pasti? Maksudnya misalnya ini boleh nyebut merek gitu nggak sih? Pip. Kalian ya nggak boleh. Nggak boleh sih, Pip. Biasa lah, potong rambut. Ya. Kalian memilih capster yang atau stylist yang lebih mahal itu kan kalian kayak tahu pengalamannya menghandle lebih banyak dan kayak potongan gua sama dia pasti aman nih, nggak kayak poninya ntar miring gitu kan. Itulah ya. Ya. Tapi ada nggak? Misal gue nanya doang kan, gue nggak tahu ya. Ada nggak fotografer atau ya mungkin fotografer atau videografer yang harganya mahal karena pengen aja, tapi gue lebih pengen ini kan ada ya, misalnya kan soalnya sekarang tuh menurut gue tuh maksudnya sebagai vendor ya kan banyak banget ya kita di approach buat kayak mau sponsor nggak gitu loh, kayak untuk buat jadi endorse buat ini soalnya mau wedding dan sebagainya. Kayak ada nggak fotografer atau videografer yang memang harganya tinggi tuh karena mereka menurut lo skillnya biasa aja gitu tapi terkenal terus ada, pasti ada. Jadi karena benar-benar dibeli karena dia keren aja gitu. Betul, karena yang tadi gue bilang harga itu termasuk filter terdepan. Kalau mungkin dia terkenal tapi harganya nggak dinaikin, jadinya membludak. Kan? Mes banget. Walaupun kerjaannya yang bukan ke nyeni banget, nggak artsy banget, tapi dia tahu kayak gue terkenal, naikin aja harganya ya. Secara bisnis sih oke aja ya. Berarti tapi itu udah ngomongin dari sisi bisnis dong, bukan ngomongin idealis lagi. Gitu. Betul, karena mungkin secara garis besar terbagi dua ya. Kalau vendor juga dekorasi juga ya harusnya. Iya, dekorasi kan juga ada yang template. Pokoknya yang penting gue sehari 10 wedding juga gas gitu kan. Iya. Tapi ada yang pengen personalize gitu. Betul. Gitu. Yang personalize pasti lebih repot kan jadinya. Betul sekali. Oke, berarti kayak ada eksklusivitas sama memang ada vendor yang lebih mass production gitu loh. Dan itu juga happen di dunia fotografi. Kalau kayak gitu gimana lu menanggapinya? Karena kan I believe Beros harusnya bukan yang mass production dong. Ya dong, nggak mungkin ya. Kalau itu gimana lu menanggapi sama fotografer yang mungkin baru atau mungkin dia berpengalaman, lu mau bilang dia 10 tahun, mungkin dia udah kerja di dunia fotografi, tapi ya dia mass gitu. Beruntungnya kita berbisnis di Indonesia. Di mana pasar weddingnya besar sekali. Jadi pasti segmennya tuh ada aja. Kayak orang yang mau gue template aja, terkenal pokoknya vendor yang gede-gede tapi nggak terlalu artsy, itu ada marketnya sendiri, yang personal ada sendiri gitu. Tapi kalau misalkan di quote level kalian banyak nggak? Maksudnya saingannya ya, kita ngomong saingan nih. Yang sejenis gitu ya? Iya sejenis, karena lumayan banyak. Sejenisnya apa sih kalau boleh tahu? Sama-sama candid. Sama-sama personalized, pendekatannya juga gitu. Sama-sama candid. Ya itulah bagaimana caranya kita distinct dari mereka, kayak at least muncul. Jadi orang kepikiran dulu, oh ada bare odds gitu. Itu kan kalau cuma showcasing foto yang tadi kau bilang mirip-mirip ya. Bagaimana caranya kita juga sebenarnya ada vlog. Iya. Karena yang foto itu kan yang difoto juga mau tahu siapa sih orang yang mengerjakannya gitu. Kita dari awal bare odds berdiri pendekatannya sangat personal gitu, kayak kita menampilkan, kita tampil gitu yang foto dan videonya, kayak biar klien kita juga tahu siapa gitu yang mengerjain. Gitu. Uniknya sih pernah ada satu klien Hong Kong dari Hong Kong, bukan orang Indo, orang Hong Kong asli. Iya. Dia deal gimana? Dia deal karena nonton vlog kita di YouTube. Pada kayak mereka kan suka bikin vlog gitu kan, kayak misalnya lagi session di mana sambil jalan-jalan nge-vlog. Iya, atau kayak sambil ngobrol-ngobrol sambil ngelakuin sesuatu nge-vlog gitu kan. Pernah mereka nonton, terus mereka senang, padahal mereka nggak ngerti bahasanya. Terus mereka kayak kontak, terus dia deal. Dan dia bilang gitu di hari sesi sama mereka. Kita pilih kalian gara-gara kayak kita nonton vlog kalian, kita nggak ngerti, tapi kita kayak kalian asik deh.
Oh, jadi kayak karena berarti gaya lu lucu mungkin. Kan ya, padahal cuma makan bakmi. Gue inget sih vlognya tuh cuma makan bakmi di Kelapa Gading gitu. Oh, jadi gila berarti tuh small things yang bisa happen Ya. dan ternyata bisa jadi clients gitu. Ya itu karena banyak hal di balik layar yang kita nggak bisa showcase itu as portfolio. Oh, oke. Kalau portfolio kan upload aja di Instagram gitu misalnya. Iya. Tapi di balik itu cara kita kerja itu kan menjelaskannya bagaimana. Oh. Ya kita harus juga edukasi lah ke marketnya. Wow, gila. Tetap ada klien yang nggak peduli kayak terserah lu mau kerja gimana Iya. ya. Tapi kita mau klien yang datang ke kita peduli dengan hal itu. Oh wow, gila. Deep juga nih, gue baru tahu sampai Deep ya? ya lumayan loh, itu kayak oke banget sih. Karena kalau misalkan kita juga, kita itu biasa orang kan ya mungkin kan dekor karena maunya lumayan besar ya. Jadi tuh dia tuh bener-bener mau ketemu siapa yang konsepting, siapa yang ngedekor, kayak dealingnya enak atau Iya, enggak. iya. Karena gue juga pernah dapet tuh kayak gue mau dealing sama lu karena gue berasa gue enak ngomong sama lu. Iya. Sesimpel itu doang Betul. dan dia deal gitu loh. Tanpa ada mungkin walaupun dia udah lihat portofolio dan lain-lain ya, tapi ada kesan Betul. apa ya kita ngomong, ya personal itu Iya. loh yang mereka dapetin dan akhirnya ya happy banget Iya. gitu. Sama kalau misalnya teman-teman belum tahu, nah kenapa bisa ada Bare Odds di podcast ini? Kita tuh juga pertama kali tuh ketemu di satu weddingannya klien kita. Iya. Jadi itu juga pertama kali kita kayak pertama kali ya kayak Kayaknya iya. dekornya kita, fotografernya kalian ya. Iya, ha-ha. Dan di foto, maksudnya di momen itu, di weddingan itu tuh gue nggak tahu kenapa berasa kayak those wedding itu kayak enak banget aja. Happy banget ya. Happy banget, benar. Kayak mungkin gara-gara beratnya juga oke. Terus gue juga seneng banget sama hasil Bare Odds. Walaupun di hari H tuh gue juga sampai hire fotografer loh. Ya, Karena kalau ya, di ya. Balaton tuh kan kita setiap dekoran itu kita ada hire fotografer luar untuk bantu capturing dekor kita doang. Karena kan gue ngerti nggak mungkin gue kucuk-kucuk, kok boleh nggak tolong fotoin kan? Kayak bukan gue yang bayar gitu kan Karena tiba-tiba. kita juga ambil tapi kan nggak fokus ke dekornya terus kan. Bener, kalian kan fokus ke manusianya dong, ke orang-orangnya, nggak mungkin kayak boleh dong fotoin Ya, kan ya, itu ya. nggak make sense lah menurutku. Makanya kita ada hire, waktu kita happy, waktu kita ngeliat hasil Bare Odds juga seneng banget, kayak bener-bener kayak aku berasa foto-foto itu bener-bener mencerminkan apa yang terjadi di hari H, which is kayak berasa juga happy banget. Makanya sampai akhirnya terjadilah kolaborasi ini kayak boleh yuk kayak gimana gitu. It's a match gitu ya kayak. Iya. Kayaknya energinya bagus gitu loh, kayak masing-masing. Makanya gue percaya banget sih, kayak energi antara atau sinergi ya, kita ngomong sinergi antara vendor atau bahkan misal sinergi dengan bride sama groom saya tuh penting banget. Karena itu bakal makin lo cocok semuanya tuh, gue berasa hasil atau outcome-nya tuh bakal kayak makin Betul. boom lagi gitu kan. Oh, keren sekali. Ini kayak orang-orang nggak tahu deh ini semua. Ini judulnya emang What We Wish Client Knew About Us gitu. Oke, gue mau nanya deh satu. Kita balik lagi ngomongin harga ya. Menurut kamu kenapa sih harga vendor wedding itu suka kelihatan mahal buat klien? Kok kelihatan, berarti nggak selalu dong. Ya betul, karena kan kalau kita Kenapa Nat? Kan lu yang sering ini. kan gue ngerti lah, misal tapi kan Ujung tombak. kita kan ngomongnya mass general Iya, ya, iya, kita iya. general orang-orang aja lah, kayak misalkan, foto seharian berapa puluh juta, Mahal banget, mahal gitu ya? banget gitu, padahal Oh berarti lu bukan nggak liat nih. prioritas. Apanya? Bukan prioritasnya dong. Bukan prioritas Iya. yang dia mau buat Betul. weddingannya. Oh gitu. Betul. Ada nggak maksud klien yang datang, ih murah ya ini gitu? Wah kalau itu ini antara dua nih, prioritas banget atau duitnya memang banyak banget ya. Oh iya, kayak ada nggak yang ngomong kayak gila kamu tuh kemurahan loh, harusnya kamu naikin lagi gitu. Ada nggak sih? Ada ya. Ada tuh bisikannya kan. Oh bisikannya ada ya. Oh ada yang kayak Ada gitu. aja lah, tapi itu jadi motivasi lah berarti ya. Oh, Buat berarti naikin iya. Buat naikin harga. Ya. Tapi berarti itu ada yang kayak gitu. Buat lu- evaluasi lah kayak apa karena servisnya berarti sebagus itu kah kita harus naikin harga gitu. Oh wow, nice. Oke kalau gitu gue pengen nanya lagi sebelum kita main this or that ya. Karena gue sebenarnya udah siapin this or that buat teman-teman di sini. Aku mau nanya dong. Oh ada dua pertanyaan. Sebagai vendor vendor favorit kalian tuh siapa kalau hari H? Lo pengen gini lah. Pokoknya kalau semua harus di kill, sisain satu vendor yang menurut lo kayak gue nggak bisa hidup tanpa vendor ini. Itu siapa? Dan kenapa? Kayak misalnya gini, yaudah gue nggak apa-apa deh kalau WO-nya EO, tapi yang penting dekorasinya bagus, misalkan. Soalnya gue bisa capturing vibe-nya, ya kan ada kan. So atau mungkin kayak gue nggak apa-apa deh, nggak ada dekorasi, tapi yang penting WO-nya bagus. Atau bahkan gue nggak apa-apa deh, nggak ada
vendor makanan, tapi yang penting Gak bisa itu. ya dong, karena kan ya kan lu kerja seharian ya. Misal apa satu hal mungkin yang harus bertahan, satu-satunya vendor yang kayak gue bakal sayang banget sama lu. Itu pertanyaan lucu-lucuan. Apa ya? Sulit. Karena sebenarnya semua kan bekerja sama ya, tapi harus memilih satu yang disisakan ya. Sulit sekali ya. Bisa ya, Iya, nggak enak ya. Tapi no hard feeling tanpa WO masih bisa. Karena kan wedding maksudnya orang luar negeri destination kadang ada yang Nggak ada WO. simple banget. Jadi memang nggak ada acara karena Ya. nggak perlu ada yang organize gitu kan. Ya. Terlalu makanan nggak mungkin karena kita perhelatan. Acara harus makan gitu kan. Itu nggak mungkin. Berarti harus ada makanan ya. Make up kadang ada juga klien yang make up sendiri berarti bisa nggak ada. Oke. Dress kadang ada klien yang menggunakan dressnya Biasa aja. dress biasa aja. Ya, itu berarti masih bisa ya. Ya. Terus apa lagi ya? Lighting juga kan nggak ada pun masih bisa. Dekor sempat Kalau dekor ada. ya kalau di garden juga sempat masih ada bisa. nggak ada dekor juga masih bisa karena kan Berarti makanan ya? yang difoto orangnya berarti makanan. Berarti makanan. Berarti vendor Iya, makanan iya. adalah vendor yang nggak mungkin Karena nggak ada. nggak ngapa-ngapain pun kumpul-kumpul misalnya di restoran gitu, makanan berarti perlu makan, makanan. Oh, kalau misalnya weddingnya di kayak di sipil gitu? Kan banyak sipil. Dikasih snack box. Berarti snack box. Berarti makanan tetap Berarti harus makanan. ada. Oke, berarti vendor makanan kalian harus yang paling oke karena kalian bakal paling disayang sama fotografer atau videografer kalian. Oke. Oke, next lagi terakhir. Ada nggak momen paling menyentuh yang pernah kamu alami di sebuah wedding? Yang sampai nih ya, kan lu videografer nih, ya kan? Yang waktu lu videoin lu juga meneteskan air mata. Selalu ada, tapi jenis momennya ya berarti ya. Iya, misalnya pokoknya satu hal yang paling lo inget deh, yang nggak bakal bisa lo lupain sampai sekarang. Wedding vow itu termasuk salah satunya. Tapi Apa? wedding Wedding vow, vow. ya. Oke. Tapi yang gue selalu sangat ini kok deep banget gitu ya. Terkadang ada klien yang orang tuanya udah nggak lengkap. Nggak Ya, lengkap. nggak lengkap Oke. kayak either ayah atau ibunya udah nggak ada gitu ya. Gue suka selalu sangat nyes gitu. Kalau ada bangku kosong yang disediain untuk yang udah nggak ada itu. Itu gue kayak selalu gitu loh. Ya, Itu sih. Kalau gue di situ. Oh, ya. Gue tau tuh yang kayak misalnya kalau duduk di sebelah bahkan dikasih foto. Nah itu gue selalu kayak gue memikirkan hal itu jadinya buat gue capture. Gitu. Oh, oke. Ya itu lumayan sih. Yeah. Tapi gue juga setiap kali bawa nggak tahu kenapa pasti nangis sih. Ya kalau vow itu pastilah. Enggak, yang paling pasti nangis gue tau bukan Val. Sungkem. Iya, sungkem. Bener, gue juga kayak Padahal tuh kayak template ya, kayak masih ada gitu kan. bener, pasti ada sungkem, terus kayak peluk-peluk, tapi nggak tahu kenapa ngeliat Yeah. mereka nangis. Yeah. Padahal mungkin mereka juga nggak mau nangis, tapi nggak tahu kenapa template-nya mereka pasti nangis. Tambah lagu-lagu ya. Ditambah lagu-lagu gitu ya, biar semuanya nangis Yeah, gitu. yeah. Ya, that's make sense. Oke, sekarang aku bakal main this or that buat teman-teman di sini. Jadi tolong dijawab lucu aja mungkin. Selucu mungkin ya. Nggak selucu sih, maksud aku kayak sejujur mungkin. Oke. Ya biar aku ini aja, oke? Ini gantian berarti. Bebas. Oke. Jadi aku punya 5-6 biji pertanyaan atau this or that. Jadi nanti kamu jawab aja buat sebagai penutup podcast kita hari ini. Oke. Oke, 1, 2, 3. WO yang nyebelin atau wedding stylist yang nyebelin? Wedding stylist yang nyebelin. Wedding stylist yang nyebelin. Wedding stylist yang nyebelin. Kenapa? Karena kalau stylist ya udahlah style kan dia urusin, gue nggak perlu ngobrol lah. Kalau WO kan gue harus ngomong sama dia gitu. Oh, jadi nggak boleh Iya. boleh dia nyebelin. Iya. Kalau dia nyebelin udah mati aja udah gitu. Iya, kalau gue nggak ngobrol jadinya nggak ada ini dong, apa namanya? Bonding. Bukan bonding, koordinasi. Oh, ya make sense sih. Masa Jadi gua ngomong kacau. dicengin atau dikacangin. Tapi lu gitu. pernah berantem gak sama WO? Nah udah skip. Jadi pernah. Nyami, pernah ya berantem ya? Pernah sampai ditonjok itu nggak pernah. Nggak. Tapi Gua berantem. di polisi jadi kalau tanya bandingan. Oh iya sih. Tapi pernah berantem. Nggak berantem lah. Ya namanya juga kerja bareng ya. Ada aja. Ada aja lah. Oh, kayak saling ini gitu. Emang biasa guys. Gue juga pernah sih berantem sama WO. Tapi berantemnya nggak sampai kayak gimana, cuman kayak WO memang suka galak soalnya. oh emang galak ya.
Hah? Iya nggak sih? Iya Ya, sih. tapi kerjaannya berat sih. Itu harus memastikan Iya, acara benar, berlangsung sebaik mungkin. Dengan sempurna Dan gitu. vendor harus hadir semuanya. Iya. Betul. Setuju. Oke, berarti WAC nyebelin ya. Next lagi. Nenek-nenek berdiri depan lensa 5 menit saat couple shoot atau anak kecil lari ke altar pas first kiss. Bareng ya? Iya. Tuh, 2, 3. Anak kecil lari ke altar. Oh, berarti masih lebih oke gitu ya? Bisa jadi momen lucu. Iya, gitu. lucu. Oh, malah jadi momen. Iya. Bukannya Ada deh fotonya contohnya. Ada. Oh ya, kalau nenek-nenek emang kenapa berdiri Kalau depan? berdiri doang Ganggu agak gak sih sulit. 5 menit? Soalnya kan butuhnya bentar aja tuh. Kalau foto juga satu Iya. frame aja gitu. Iya. Tetap jadi mengharukan sih, tapi Oh, enggak. diem doang. Oh iya. Kalau kayak gitu lu gimana? Bakal minta tim lu kayak, "Nek, Foto dulu. Oma geser habis itu. kalau dia bilang enggak mau gitu." Ya udahlah. Kita yang geser. Kita di depannya Kita jadinya. Cari POV yang lain ya. Oke. Lucu juga. Oke, klien influencer atau klien orang biasa saja? Kan sekarang banyak ya influencer kan merit atau bahkan ya begitulah ya. Nah, lebih pilih mana? Coba Nat, mau apa? Klien biasa kali ya, kayak lebih Kenapa menarik gak sih? tuh? Kayak, karena kita nggak tahu dia siapa. Oh. Kalau influencer kan kayak udah ada bayangan nih, siapa kira-kira weddingnya kayak gimana ya? Mungkin kita udah kebayang style ya. Kalau klien biasa kan sama sekali kita nggak tahu kayak siapa dia, nggak tahu. Jadi lebih menarik sih. Oh, malah lebih kayak no one gitu ya. Iya. Tapi kalau influencer maksudnya jauh lebih pressured gak? Pressure ya enggak sih ya. Lebih ke apa ya? Ketebak sih. Kebutuhannya apa? Oh, oke. Apa yang harus di shot mungkin jadi lebih kebayang gitu kali ya. Oke, kebayang. Oke, next lagi, tersandung kabel sound system. Serem banget. Ya maaf ini emang bikinnya lucu-lucu aja sih. Tersandung kabel sound system atau dipanggil MC disuruh foto bareng tamu VIP yang kamu nggak tahu siapa. Ya. Tapi disuruh fotonya yang kayak, lu tau gak sih yang kayak kalau di wedding itu kan suka main-main yang kayak agak kocak-kocak gitu loh, Iya, yang kayak iya. pangku tamunya gitu misalkan. Yang kayak awkward banget gitu, atau tersandung kabel sound system. Yang kedua gue Yang sih. kedua. Yang kedua berarti yang Foto aja dipanggil nggak sih? Foto aja. Foto aja nggak sih? Walaupun kayak lu disuruh pangku bapak ini gitu. Ya. Ini maksudnya gue yang paku. Iya dong. Oh. Kan tadi dipanggil terus disuruh foto bareng Bukan tamu gua VIP. yang foto ya? Bukan, malah lu yang jadi kayak, ayo Ya fotografer. boleh lah, fotografer." gue ikut ajak foto. Gue ikut di foto deh soalnya jarang. Oh, karena Biasanya lu fotoin. biasa kalian yang foto gitu ya, make sense sih, daripada jadi tersandung kabel Iya. sound system. Itu sih malu. Malu. Iya. Oke, ya udah. Next lagi, punya klien konglo atau punya klien kayak gue boleh aja sih, kayak TNI Polri gitu, kan ada ya. Atau pernah nggak? Sabar. Pernah nggak klien? Salam komando. Iya, yang kayak lo tau kan kalau TNI Polri yang misal gitu. Ya misalnya. pedang pora namanya. Iya, kayak maksudnya sangat bukan SOP ya, tapi kayak mereka ada upacaranya gitu. Aduh, apa tuh Kayak namanya? Konglo atau Polri. Gue konglo aja deh. Kenapa Karena tuh? gue nggak into ke apa tuh namanya kalau di pemerintahan kan ada urutan-urutan acaranya. Nah gue tuh nggak into ke hal itu gitu. Karena terlalu monoton. Oh, maksudnya weddingannya Serius tipikalnya banget gitu, monoton. iya, iya. Oke. Jadi mendingan Konglo aja. Konglo aja deh. Tapi lu tau kan Konglo tuh ribet banget pasti. Ya nggak apa-apa lah ribet. We prefer doing the hard way. Wuih, oke. Pernah nggak tapi Konglo, Konglo? pernah? Terus ada hal yang mungkin teman-teman kan nggak tahu nggak kalau misalkan kalau lu fotoin Konglo itu kayak gimana gitu. Pertama kali justru gue expect akan ribet. Pasti ribet. Ternyata enggak. Justru lebih chill kadang-kadang. Oh ya? Yes. Oke. Kenapa bisa chill? Ya mungkin karena wedding gitu aja. Maksudnya nggak seberapa besar lah biayanya gitu ya. Nggak berasa. Oh, untuk mereka. Jadi jadi chill aja. Lebih ke ya memang ini mahal semua. Tapi dia tetap relax gitu. Oh, benar-benar. Hujan, sewa tenda 100 juta. Nggak bodo amat gitu misalnya. Oh, iya. Sedangkan mungkin kalau orang yang maksudnya ya makanya yang biasa aja, ya. mungkin dia lebih ada ekspektasi gitu. Betul. Kuncinya ekspektasi jadinya. Oh, karena gue udah bayar Mungkin- mahal. Lu harusnya Ya, gini-gini tapi dong. balik lagi mungkin ke tipe orang ya. Cuman kebanyakan yang kita pernah handle sih chill. Chill. Bagus dong kalau gitu. Oke lah. Berarti Bear Out Semoga sudah sering-sering. meng-curated kliennya dengan sempurna.
begitu? Ya, amin. Amin. Oke. Mungkin ini pertanyaannya sebenarnya lebih ke buat Andreas semua sih, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Oke. Terus pegang. Bayangin ya, ini terakhir. Bayangin ya, kan lu videographer nih. Lu lebih prefer videoin nenek groom setiap saat. Pernah lagi kemarin ada. Enggak, dari pagi sampai malam. Pokoknya lu videoin neneknya doang, ya kan? Atau lu videoin momsnya gitu. Jadi mendingan videoin lu pokoknya ada kerjaan lu adalah videoin sama gue setiap di hari dari pagi sampai malam, atau lu videoin mama gue dari pagi sampai malam. Khusus berarti ya. Gue di hire untuk Bener. dua orang itu. Gue prefer oma deh. Kenapa? Padahal gue expect lu bakal ngomong mama loh. Karena gue berasa kayak mungkin kalau videoin oma lebih boring. Kan gak mungkin lu suruh salto kan neneknya. Tapi gue lemah terhadap orang-orang yang lanjut usia gitu ya. Kayak tadi gue bilang, udah gak ada. Gue tuh cukup tersentuh gitu dengan orang yang udah sangat tua. Oh, jadi kayak maksudnya lebih ada. Iya, jadi kalau tadi gue ya. sedih banget karena nggak ada. Ini gue jadi menjawab oma karena maybe this is her or him last moment. Jadi gue kayak pengen kasih nih gitu. Gila, luar biasa, keren. Jawaban lu dari tadi keren sih. Gue nggak kuat lihat oma-oma atau opa-opa sih. Oh, jadi kayak lebih memang ada personal reason aja lah ya. Jadi videoin oma-oma setiap momen. Ya. Berarti mungkin siapa tahu ada yang mau hire Andreas untuk videoin amanya. Khusus oma. Kayak mungkin bisa bikin price sendiri ya. Khusus oma atau opa. Oke, last but not least, pertanyaan mungkin boleh dijawab sama kalian berdua. Satu hal kenapa Rizan harus memilih Bare Odds untuk jadi vendor pernikahan kalian? Karena yang aku tahu Bare Odds itu juga base Jakarta, Bali ya? Atau bahkan disuruh ke seluruh dunia juga bisa katanya. Destination kita bisa. Destination juga bisa kan tuh. Apa satu atau dua hal reason yang kenapa sih harus pilih Bare Odds? Tapi please jangan jawab karena service ya, sama hasil. Karena kan balik lagi buat ngejelasin itu kan emang agak susah ya. Masa nggak mungkin bisa jelasin cuma di podcast doang. Tapi apa satu kalimat atau dua kalimat yang bisa menggerakkan hati semuanya? Kalau kenapa sih, apa yang bedain gue, apa yang kayak kenapa lu harus pilih gue? Kor. Lu Bareng dong. Oke, jadi kenapa kalian harus memilih kita? Karena Bare Odds. Karena Bare Odds. Yes, kalian bisa mendapatkan itu. Bare dan Odds. Kalian Bare bisa odds. merasakan Artinya, menjadi diri kalian sendiri, effortless gitu kayak. Effortless in the way kita mendapatkan personality kalian tetap tapi bagus gitu kayak. Kan enggak setiap hari kalian cetar gitu kayak make up, pakai dress. Itu kan effortnya. Tapi kita tangkap personality kalian dengan effortless. Mungkin kalian gak nyaman pakai sepatu pantofel atau dress yang susah, tapi kita mau buat itu effortless. Oh wow. That's Bare Odds. Bare apa adanya, odds keunikan dari kaliannya atau dari chemistry-nya. Nah, kita mau ambil itu. Wow, bagus sekali jawabannya, keren nih. Gila, kayak boleh sering masuk podcast. Thank you. Mau masuk podcast gue nggak? Gadis kelas namanya. Ngomongin tentang cewek sih. Siapa tahu ada yang ini ya. Oke, udah. Tadi kan masih pertanyaan, tapi gue pengen satu pertanyaan lagi deh sebelum kita tutup beneran podcast ini. Ada nggak? Boleh nggak ceritain ke gue pasangan? Misalnya ada nggak? Misal klien lah ya, yang kayak bener-bener membekas di kalian. Boleh dari kamu, maksudnya boleh dari kamu, tapi pasangan ini tuh kayak bener-bener mungkin gara-gara lu gue jadi Bare Odds sekarang misalkan. Ada nggak yang gara-gara klien yang akhirnya efek ke kita? Siapa? Sandi. Kalau gue sih Sandi. Ada sih. Dan kenapa ya? Kenapa? Ini lebih ke kayak milestone saya tuh berasa gitu ya. Oke. Kayak checkpoint kehidupan. Setelah dapet dia kok kayak hidup gue berubah gitu rasanya siapa gitu. itu? Ada nggak lo? nggak ada ternyata. Ya soalnya lu nggak di hari hanya ya. Iya benar. Oh. Kalau aku kan lebih kayak di belakang ya kan, Ya, jadi ya. hari nggak turun, jadi Benar, kayak benar. abis itu ya udah gitu. Oke. Ada sih lebih ke karena siapa tuh? Oh itu tapi sebelum Bare Odds bro. Ini ada suara-suara dari penonton Iya, ada ternyata ya. suara-suara. Jadi fotografernya nggak jadi lagi di Lumana, ternyata fotografernya di sini. Iya. Ada sih. Apa-apa? Ini tapi semasa
semasa kita sudah bersama nih, aku Leon gitu udah bareng tapi belum jadi Berots. Ada satu klien yang sangat menyentuh karena istrinya itu meninggal. Jadi hari hanya itu bisa dibilang Enggak, wait, istrinya meninggal waktu hari H. dia masuk ICU di hari H itu. Dia hari H masuk Tapi ICU. sempet preparation. Jadi dia memang lagi sakit karena autoimun. Which is kalau dia kepikiran stres jadi makin drop. Oke. Itu agak sulit ya, kayak lingkaran gitu. Iya. Semakin stres sakit. Iya. Karena dia sakit, dia kepikiran lagi kok gue sakit dari H. Makin drop. Jadi dari pagi make up pun udah lemes deh gitu. Tapi dia masih mau berusaha nih. Iya. Sampai siang pemberkatan, calon istrinya ini jatuh karena nggak kuat. Pas turun dari mobil dia udah lemes banget. Mau naik tangga gereja itu udah nggak kuat, jadi drop. Langsung Beneran nggak sih? naik, langsung dipanggil ambulans. Jadi gue tuh di depan, gue posisinya saat itu di depan altar, standby. Lagu udah main, kayak lo tau kan lagu gereja yang udah main. Ya gue nunggu pintu itu kebuka dong. Dengan si groomsnya udah di dalam. Jadi ini tuh groomsnya udah yang mau menyambut. Tahu kan lo? Iya. Groom sudah di depan gitu. Ini udah kayak drama Korea nggak sih? Gue nunggu, pintu kok nggak kebuka-buka. Lagu udah ngulang 2 kali gitu kan. Akhirnya ada satu dari teman gue juga dulu cek ke depan, balik, kok nangis banget. Gak bisa, dia udah dibawa ambulans gitu. Itu bener-bener gue anjir. Sama ada partner gue juga si Leon. Lagu gue inget, gue nggak pernah gue sih denger kayak gitu. gue masih inget urutannya, jadi lagunya tetap main terus. Tapi groomsnya udah nggak di depan karena mungkin mau ngurusin sesuatu. Akhirnya lagunya berhenti. Semua tamu masih berdiri dan tenang. Mungkin kayak mereka tahu ini ada sesuatu dan kayak masih kusuk gitu. Ini salah satu wedding yang paling kusuk yang pernah gua datengin. Gila, gue gak pernah sih. Kayak maksud gue wedding itu it should be like the day that Yes. full of happiness gitu. Tapi kalau kayak gitu gimana bayanginnya gue gak tahu sih. Bener sih, itu salah satu wedding yang mengingatkan gua lagi bahwa momen tuh sangat berharga banget. Wow.